Di saat kita punya kemauan, kita mau mencoba, pasti Tuhan akan memberikan jalan itu kepada kita orang di saat kita orang benar-benar mau tekun gitu kan. Ya, selamat sore pendengar di manapun berada, selamat bersua kembali. Dan siaran ini merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, produksi RRI Manokwari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang produk unggulan. Pendengar, tentunya produk unggulan ini adalah produk yang memiliki keunggulan kompetitif dan juga menjadi andalan suatu daerah atau usaha, ya, baik itu dalam hal kualitas, keunikan maupun daya saingnya di pasar. Dan untuk kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ya. Saya sudah ditemani dengan salah satu owner yang ada di Kota Manokwari. Kalau orang yang ada di Kota Manokwari mungkin sudah kenal nih. Ya, bahkan mungkin kalau di luar pun sudah ada yang kenal dengan adik kita yang satu ini atau ibu kita yang satu ini nih. Kita sapa dulu nih. Iya, ada saya mau panggil ibu, mau panggil adik, saya panggil adik saya sudah. Ada adik Meiji Aquan, ada kakak Meiji Aquan ini. Selaku owner Eksotis Papua. Selamat sore kakak Meiji. Selamat sore Kak. Terima kasih walaupun dengan waktu yang terbatas bisa menyempatkan diri datang ke studio nih. Siapa kasih sama. Baik, Meiji ini terkait dengan produk kita, tentang topik kita yaitu tentang produk unggulan, ya. Saya maupun pendengar juga pastinya ingin tahu lebih jauh nih produk unggulan. Kalau yang ada di seputar Kota Manokwari pasti sudah tahu apa saja yang menjadi produk unggulan dari Eksotis Papua ini. Ya, mungkin kita langsung saja dengarkan dari Meiji tentang bagaimana mulai merintis, ya, sehingga akhirnya pertama mungkin satu barang, ya, atau mungkin satu yang diusahakan, tetapi akhirnya dengan bertambahnya waktu akhirnya bisa melebar nih, bisa usaha yang langsung aja kita dengarkan. Oke, baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Kakak mungkin di sini tuh kalau kita bicara kepada yang lokal, ya Kakak. Kalau saya awalnya saya memulai usaha saya tuh dari clothing atau kaos. Saya biasa selalu sebut dengan kaos kreatif Papua, ya. Dan itu sudah berjalan dari 2017 Kakak. Dan pada saat masa COVID itu dimana pada saat COVID itu mungkin bukan menjadi satu kendala buat saya, khususnya saya, dimana pada saat COVID itu muncullah ide untuk mengangkat yang lokal Kakak. Jadi di situ saya coba membuat minyak kelapa, VCO dan juga abon cabai, tapi saya mengangkat dengan menggunakan bahasa daerah yang biasa saya sebut dengan marisan komin Kakak. Marisan komin. Iya. Oh. Jadi abon cabai begitu. Jadi kalau untuk mengangkat yang lokal, saya lebih kepada minyak kelapa dengan marisan komin Kakak. Karena di situ dimana kita lebih membantu kita punya mama-mama yang ada di pasar. Iya. Karena sayang kalau mereka bawa rica, contohnya rica, kalau musim rica itu kasihan berhamburan gitu. Iya. Dan sangat, untuk harganya ini dibanderol berapa nih? Kalau untuk rica, karena saya sudah kemas dia dalam bentuk abon, jadi Kakak biasanya yang halus itu saya jual per 80 gram itu 50.000 Kakak yang halus. Tapi kalau yang kasar itu 35.000 Kakak. Berarti sudah ada nih di Kota Manokwari sudah ada? Sudah Kakak. Sudah semenjak COVID saya sudah buat minyak kelapa. Dan sudah mencoba untuk keluar? Sudah Kakak. Karena biasa dikirim keluar Kakak. Dan puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Dapat omsetnya lumayan, ya. Iya. Dan ini merupakan salah satu produk unggulan juga. Iya, produk unggulan. Dari lokal, ya. Dari lokal ya. Iya, karena kalau kalau kaos kan saya datangkan dari luar. Kalau untuk lokal itulah Kak. Dan untuk pengerjaannya sendiri untuk marisan komin ini gimana? Apakah ada Meiji punya tenaga kerja atau mungkin seputar keluarga saja atau bagaimana? Iya, jadi kita lebih untuk membantu keluarga begitu. Jadi biasanya ada keluarga yang saya biasa minta tolong untuk bantu begitu. Ya. Berarti rekrut dari luar juga atau belum ya? Belum, masih keluarga ya? Iya. Masih seputar keluarga ya. Iya. Dan kita berharap nanti bisa berkembang. Iya. Iya. Dan marisan komin juga minyak kelapa nih. Kira-kira bahan bakunya ini kan kalau minyak kelapa kan berarti berhubungan dengan kelapa. Iya.
Kalau Marisan Komen ini kan abon cabai ini kan berarti berhubungan dengan cabai. Iya. Seandainya kalau cabai tiba-tiba mahal atau mungkin kelapa susah didapat nih, apakah harga juga ikut naik atau mungkin ada alternatif lain? Kalau saya untuk harga saya tetap mempertahankan harga karena kadang takut. Berarti ada harga ada kualitas nih. Iya. Iya. Jadi kalau saya tetap mempertahankan harga karena cuma takut pada saat naik terus kita menaikkan harga Ya, justru benar. kita kehilangan Betul. gitu. Iya, kalau saya di situ Kakak. Istilahnya itu orang-orang tua dulu nih katanya biar untung sedikit yang Iya, penting terjual bisa, habis iya. ya. Yang penting bisa terputar, iya, Kakak, iya. betul. Yang penting itu bisa kita jadikan panutan Iya. juga. Nah, berbicara mengenai kelancaran usaha kita, pasti kan ada ada tantangan ya. Kira-kira yang masih jadi PR bagi Meiji nih, apa yang harus saya terobos nih? Apa yang harus saya perjuangkan untuk produk saya yang akan saya kembangkan lagi ke depan? Apakah dua ini saja atau mungkin masih ada impian-impian lain yang masih saya harus kejar nih? Pasti kan setiap orang punya mimpi nih. Iya. Kakak, kalau saya mungkin saya punya impian besar untuk mungkin dan puji Tuhan Kakak, saya punya minyak kelapa dan juga VCO dan juga Marisan Komen itu saya sudah punya produk halal, PRT semua sudah Kakak. Berarti Iya. sudah Bisa beredar, Kak. bersertifikasi Iya, ya? sudah Kakak. Jadi halalnya juga sudah, PRT-nya juga sudah Kak. Ya, puji Tuhan tahun ini sudah. Iya. Dan keluar. untuk pengiriman keluar Manokwari ke daerah mana saja tuh? Biasa kalau kakak mereka di Jakarta yang kementerian. Oh, sampai ke Jakarta nih. Itu khususnya untuk abon cabe. Abon cabe. Iya, dengan minyak kelapa. Itu tadi dibanderol seharga 50.000 Iya. ya. Dan ya tadi kan seperti saya sampaikan mimpi yang masih menjadi PR bagi Meiji nih. Masih menjadi kayaknya saya pokoknya masih ada yang mengganjal di hati, saya harus coba sesuatu yang mungkin bisa membuat usaha saya ini makin banyak dikenal orang. Terobosan apa yang harus saya buat? Kalau saya punya mimpi, mungkin kalau untuk yang lokal, saya ingin punya satu tempat atau rumah pengering gitu Nah, Kak. itu dia. Iya, rumah pengering. Supaya ketika musim hujan atau masih bisa tetap kita produksi karena kadang kendala-kendala itu Kakak. Iya. Dan kebanyakan kalau kita pernah dialog dengan beberapa owner ya, mereka pada dasarnya usaha mereka itu lancar-lancar saja, tapi mereka agak kesulitan karena untuk kemasannya ini mereka harus memesan langsung dari luar, itu mungkin yang menambah biaya. Iya. Jadi apakah itu juga terjadi buat Meiji juga untuk kemasan? Kalau sejauh ini untuk saya punya produk mungkin kemasannya tidak setengah mati, iya. Karena mungkin masih bisa dapat di sini. Masih bisa ya. Iya. Oke. Dan pastinya untuk produk unggulan dari seorang Meiji Aquan ini, salah satu owner eksotis Papua, yaitu minyak kelapa dan juga abon cabai yang biasa disebut dengan Marisan Komen ya. Iya. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya apa yang dilakukan oleh Meiji Aquan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa apa yang kita lakukan dengan usaha pastinya semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Tidak ada langkah untuk menuju sukses instan ya, step by step ya. Tentunya kita yakin keberhasilan kita bisa kita raih seperti apa yang dilakukan oleh Meiji ini, bisa kita contoh ya, bisa kita contoh. Dan mungkin Meiji bisa memberikan semangat atau mungkin himbauan, bukan himbauan sih, saran buat pemuda-pemuda yang ada di Papua ini, bagaimana mereka bisa berkreasi untuk melakukan hal-hal baik sehingga apa yang mereka kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga mereka terhindar dari hal-hal, apalagi kita tahu bahwa saat ini memang di tempat kita pun ya dalam tanda kutip lah, agar mereka mempunyai pekerjaan ya, mungkin dari Meiji seperti apa untuk mereka untuk memberikan semangat? Kalau saya sih sebenarnya kita anak-anak Papua khususnya tuh terada kata terabisa begitu buat kita orang. Sebenarnya kita orang tuh bisa, cuma kadang kita malas mencoba. Karena di saat kita tidak mau untuk mencoba, otomatis kita tidak akan bisa jadi apa-apa seperti begitu Kakak. Di saat kita punya kemauan, kita mau mencoba, pasti Tuhan akan memberikan jalan itu kepada kita orang di saat kita orang benar-benar mau tekun gitu Kakak. Terus apakah ada satu cerita atau satu momen yang waktu itu membuat pesimis, produk saya akan gagal? Pasti ya, pasti ada itu terlintas di pikiran setiap masing-masing akan baru berusaha.
Dengan cara apa Meji mempush itu? Awal sekali pas mulai usaha itu 2017 itu Iya. kan clothing kakak. Jadi pada saat itu kan dulu katanya usaha musiman kan. Ya, benar. Kadang dong bilang usaha musiman. Di situ saya katakan bahwa saya harus bisa, dan saya katakan bahwa saya itu bukan angin-angin. Betul. Saya akan tunjukkan bahwa saya anak Papua juga bisa seperti begitu kakak. Dan puji Tuhan saya bisa bertahan dari 2017 sampai sekarang, itu bukan karena saya punya kekuatan, tapi itu karena Tuhan saja kakak. Yang penting usaha ya. Usaha, iya. Ada niat pasti ada jalan. Iya. Ya. Ya baik, mungkin dari Meji sendiri ada yang ingin lagi disampaikan terkait dengan topik kita produk unggulan. Mungkin buat teman-teman mungkin bisa memesan di mana, mungkin bisa lewat apa atau sudah ada IG-nya atau mungkin sudah ada di Facebook untuk brandnya. Kalau mungkin untuk pemesanan mungkin bisa saja langsung ke saya pakai Facebook saja kak, karena saya punya pasar lebih banyak di Facebook di kakak. Facebook, ya. Jadi bisa saja langsung ke Facebook Meji Aquan, mungkin bisa tanya-tanya di situ, atau juga bisa langsung ke Pondok Eksotik Papua di Jalan Merapi Vanindi dalam, dan juga mungkin saya punya pesan buat kita anak-anak Papua, mari kita sama-sama gandeng tangan. Kita tunjukkan bahwa di sekeliling kita orang itu bisa ada yang kita buat untuk bisa menghasilkan uang, tidak harus dari luar. Jadi kita punya yang lokal, kita punya pangan lokal itu sebenarnya bisa menghasilkan uang. Cuman mungkin karena kita tidak mau mencoba. Jadi mungkin mulai dari sekarang kita punya hal-hal yang membuat kita orang malas, tapi kita mau maju sama-sama untuk menunjukkan bahwa tidak ada kata tidak bisa buat kita orang anak-anak Papua. Ya. Baik, terima kasih sekali Meji sudah Sama-sama, Kakak. Berkesempatan hadir di kesempatan sore hari ini ya. Siap, Kakak. Apa yang disampaikan tadi tentunya menginspirasi kita semua, ya. Dan semoga apa yang dijalankan kedepannya tambah sukses ya, bisa mendapat pelanggan yang lebih banyak lagi. Amin. Bisa mendistributorkan lebih lagi kalau perlu, bukan di Indonesia sih mungkin bisa go langsung go internasional. Amin ya, tidak ada kata tidak bisa ya. Iya, yang penting ada niat dan usaha. Semoga apa yang disampaikan lewat perbincangan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita orang siapa lagi, kita berusaha mulai dari diri kita sendiri, dan pastinya segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik. Ada niat pasti ada jalan. Saya Koreleman Suara, selamat sore dan sampai jumpa.